Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina tafqahu aqwaluna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari hafizahullah, yang saya muliakan ahli jagaan puasa, para asatidz, para ustadzat, a'azzakumullah jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih lagi dimudahkan oleh Allah, kita masih lagi diberikan oleh Allah peluang khususnya untuk dapat hadir ke rumahnya yang mulia ini melaksanakan salat fardhu maghrib secara berjamaah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah sebab pada malam hari ini juga kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah untuk berada di dalam majlis yang mana majlis mengingatkan kita kepada Allah dan juga akhirat kita, bahwa tidak semua majlis yang ada di dunia ini digunakan untuk berzikir ataupun mengingat Allah serta akhirat. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah sebab majlis yang kita duduk pada malam hari ini dapat mengingat akhirat kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kanat alaihim tirah. In syaa'a 'azzabahum wa in syaa'a 'afahum aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Apabila satu kaum mereka duduk berkumpul di dalam satu majlis, kata Rasulullah, kemudian pada saat itu mereka lupa, mereka takna, mereka lalai daripada berzikir kepada Allah. Kalimat berzikir ini juga termasuklah majlis menuntut ilmu. Dan dalam majlis itu juga mereka tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kanat alaihim tirah, melainkan pada hari kiamat kelak akan menjadi satu penyesalan yang amat mendalam bagi hamba tersebut, sebab ia pernah berada di satu majlis, ia pernah melalui satu waktu, dan waktu tersebut ia buang, waktu tersebut ia habiskan hanya untuk memikirkan dunia, bukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, insyaallah malam hari ini kita masih lagi teruskan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan al-isti'adzah billahi minasyaitonir rajim, yaitu berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan yang direjam, syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bincang ada 7 langkah syaitan, bagaimana cara ia untuk menyesatkan serta merusak anak Adam. Kemudian pada malam hari ini kita akan teruskan bahwasanya asy-syaitan laisa huwa alladhi yuwaswis lak wa yughwika
walakinnahu a'wanu. Bahwa syaitan tidak bersendirian di dalam menghancurkan, merusak dan menyesat anak Adam. Maknanya bukan syaitan sendiri sahaja. Ada berapa di dalam kitab Kashfu al-Khafa' lil-Ajluni, bahwasanya ia mengatakan, inni ubtulitu bi arba' ma sallitu alayya illa li syiddati syaqwati wa ana'i, iblis wad dunya wa nafsi wal hawa. Bahwa Al-Ajluni mengatakan musuh utama, musuh sebenar, khususnya diriku dan juga untuk semua manusia ini, bahkan musuh ini sukar sekali untuk kita hindari, sukar juga untuk dilawan dan dikalahkan. Apakah musuh tersebut? Yang pertama katanya iblis. Iblis dan juga syaitan. Ini merupakan musuh utama bagi anak Adam. Kemudian yang kedua, musuh yang dihadapi oleh manusia ini adalah ad-dunya. Maknanya dunia ini merupakan musuh bagi manusia sekiranya dunia ini dapat menggagalkan manusia tadi daripada mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang kita mendapati khususnya negara-negara Islam, tak ada satu pun pemerintahan dan kerajaan yang menghalangi mereka untuk menunaikan salat. Tidak ada satu kerajaan pun yang menghalangi mereka untuk menunaikan puasa, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan umrah. Tetapi malangnya dunia mereka yang menghalangi mereka untuk mendirikan salat. Dunia mereka yang menghalangi mereka untuk menunaikan zakat, untuk menunaikan puasa, untuk menunaikan semua hak-hak Allah. Jadi disebabkan dunia ini, manusia kadang-kadang lalai daripada mengerjakan salat. Lalai dalam artian sama ada dia tidak salat tepat pada waktunya, padahal salat di awal waktu ini merupakan perkara yang paling dicintai dan disukai oleh Allah. Di dalam kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja' dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa waktu salat ini ada jenis-jenis dan bahagiannya. Ada namanya waktu salat itu waktu fadilah, waktu yang paling afdal. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang belajar ilmu fiqh, rasa saya sudah belajar benda ini. Yang pertama waktu fadilah. Ada yang kedua namanya waktu al-ikhtiyar. Yang ketiga waktu al-jawaz. Yang keempat waktu al-jawaz al-makruh. Yang kelima waktu al-haram. Yang keenam, yang keenam waktu al-uzur. Dan yang ketujuh ada namanya waktu ad-darurah. Jadi karena waktu kita terhad, tak dapat saya explain ya, tidak dapat saya jelaskan satu persatu. Cuma kita kena faham, yang paling patut sekali untuk kita kejar adalah untuk kita dapati waktu fadilah. Sebab itu Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Apakah amalan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Itu khususnya mereka yang salat mendapati waktu fadilah. Summa ayyu ya Rasulullah? Kemudian amalan apakah lagi yang paling disukai oleh Allah? Birrul walidaini, berbuat baik dan berbakti kepada kedua ibu dan ayah. Summa ayyu ya Rasulullah? Kemudian amalan apakah lagi yang paling dicintai dan disukai oleh Allah? Al-jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, dunia di dalam kitab Iddatu As-Sabirin, di situ dinyatakan bahwa golongan manusia
ketika berada di dunia ini ada 4 jenisnya. Maknanya ada 4 jenis manusia yang hidup di dunia ini. Yang pertama, qismun, jenis manusia lam yurid ad-dunya wad dunya la turidhu, yaitu golongan seseorang yang mana tidak langsung dia cinta apatah lagi tunduk kepada dunia, kemudian dunia pun tak nakkan dia. Golongan yang pertama, seorang hamba Allah yang tak inginkan dunia dan dunia pun tak inginkan dia. Contohnya siapa? Diberikan contoh dalam kitab tersebut seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Annahu lam yurid ad-dunya fad-dunya lam turidhu aidan. Jenis yang pertama. Yang kedua, qismun, golongan manusia yang la yurid ad-dunya, dia tidak cinta kepada dunia, tetapi dunia nak ada dunia itu bersama dia, tetapi dia tak cinta pun kepada dunia yang dia miliki itu. Siapa contohnya? Seperti sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, golongan manusia yang sangat nakkan dunia dan dunia pun nakkan dia. Golongan yang ketiga ini berbahaya. Golongan yang sangat-sangat cintakan dan nakkan dunia, begitu juga sebaliknya dunia pun nakkan dia. Jadi ngam. Ini salah satu contohnya adalah seperti mereka yang kufur nikmat terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, seperti Qarun, Fir'aun dan hamba-hamba Allah yang kaya yang lupa diri kepada Allah. Kemudian golongan yang keempat, ini golongan yang amat menyedihkan lagi. Golongan yang sangat-sangat menginginkan dunia, dia nakkan sangat dunia, walakinna dunya lam turidhu. Masalahnya dunia tak nak dia. Ini adalah orang yang jahil, miskin, lupa kepada Allah, terlalu tunduk dan cinta kepada dunia. Subhanallah. Saya ulang, ada berapa golongan manusia di dunia ini? 4. Yang pertama, golongan yang tak nakkan dunia, dunia pun tidak nakkan dia, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, golongan yang tidak nakkan dunia, tapi dunia nakkan dia. Siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, seseorang yang nakkan dunia, dunia pun nakkan dia. Dia cinta dunia, dunia cinta dia. Dia dapat dunia, dunia itu lekat kepadanya. Ini seperti Qarun, Fir'aun dan lain sebagainya. Dan golongan yang keempat, golongan yang nakkan sangat dunia, tetapi malangnya dunia tak nak kepada dia. Orang fakir yang kufur nikmat, lupa diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan maksudnya di sini kita hendaklah meninggalkan seluruh dunia kita. Bukan ini dimaksud dalam Islam. Tetapi apabila kita memiliki dunia ini, pastikanlah dunia itu seperti mana yang telah dicontohkan oleh sahabat ridwanullahi anhum jami'an, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf. Ini di antara sahabat-sahabat yang kaya, yang punya banyak harta, tapi mereka meletakkan dunia fi qabdihim, di dalam genggaman tangan mereka. Walam takun ad-dunya fi qalbihim. Mereka tak pernah meletakkan dunia di dalam hati mereka. Oleh karena itu, kalau kita memang nakkan dunia, maka ambillah wasiat dan juga nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah menyeru kepada kita dengan mewasiatkan 4 perkara. Pilihlah salah satu 4 ni.
Dan Rasulullah berwasiat, berpesan tentunya memilih perkara yang paling afdal dan yang paling baik di antara 4 ini. Apa 4 wasiat Rasulullah berkenaan dengan manusia ketika ia memiliki dunia ataupun nakkan dunia? Kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia ini ada untuk 4 golongan, kata Rasulullah. Yang pertama, abdun razaqahullahu ilman wa malan fahuwa yattaqi fihi rabbah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan wa yasilu fihi rahimah fahadha bi afdal al manazil. Golongan yang pertama, kata Rasulullah, adalah hamba yang dianugerahkan serta dikurniakan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat seperti yang pernah saya terangkan, di antaranya kata Imam Ghazali, mafhum dan maksud ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan lagi diri kita kepada Allah, ilmu yang menyampaikan kita kepada ridha Allah, ilmu yang memahami kita sedalam-dalamnya tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ilmu yang menjadikan kita sangat-sangat takut kepada Allah, ilmu yang menyebabkan kita tidak cinta kepada dunia, ilmu yang bermanfaat juga ilmu yang menyeru kita, yang senantiasa mengajak kita untuk senantiasa ingat dan mendahulukan akhirat kita. Ilmu yang bermanfaat juga, kata Imam Al-Ghazali, adalah ilmu yang menjelaskan kepada kita, yang menunjukkan kepada kita apa itu langkah-langkah syaitan. Inilah ilmu yang bermanfaat. Jadi kata Rasulullah, hamba yang pertama di dunia ini, hamba yang Allah kurniakan ilmu yang bermanfaat, kemudian harta yang berlimpah. Ada ilmu, ada harta. Dengan ilmu ini tadi, dia semakin bertakwa kepada Allah. Maknanya ilmu dan harta ini tadi, ia gunakan untuk mendekatkan diri dia lagi kepada Allah, untuk menjadikan dia takut sangat-sangat kepada Allah. Begitu juga dengan ilmu dan harta ini tadi, dia tahu betul dan sedar apa sahaja hak-hak Allah yang wajib ditunaikan. Dan juga kata Rasulullah, ia dengan harta serta ilmu yang bermanfaat ini tadi, ia semakin menghubungkan tali silaturahim kepada sesama kaum kerabatnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haza bi afdal al manazil. Inilah kedudukan dan derajat manusia, hamba yang paling afdal sekali di sisi Allah. Nampak tuan-tuan? Allah suka betul kepada hamba yang berharta tapi berilmu, dan dia amalkan ilmu tersebut serta dia jadikan harta tadi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, dia zuhud dan wara. Makna zuhud di sini, tarku ma la tanfa akhiratu. Dia meninggalkan semua perkara yang tak ada manfaat bagi akhirat dia. Dia kaya, tapi dia gunakan kekayaan itu untuk semua kebaikan akhirat dia. Inilah orang zuhud namanya. Zuhud bukan maksudnya orang itu memakai pakaian yang lekeh, yang miskin. Bukan itu maksud zuhud. Kemudian wara' pula, apa dia? Tarku ma tadurru akhiratuka. Meninggalkan sesuatu yang boleh memudaratkan, mencelakakan dan membinasakan akhirat kita. Ini adalah wara'. Maknanya kalau kita mampu meninggalkan sesuatu yang boleh memudaratkan akhirat kita, maka ini disebut wara'. Apabila kita mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi akhirat kita, maka ini namanya zuhud. Apa kelebihan zuhud dan wara'? Kata Sufyan Ats-Tsauri,
alaika bizzuhdi yubassirakallahu aurat ad-dunya. Hendaklah engkau menjadi hamba yang zuhud, meninggalkan sesuatu perkara yang tak bermanfaat bagi akhiratmu. Kalau kamu boleh menjadi seperti ini, kata Sufyan Ats-Tsauri, Allah akan tunjukkan kepada kamu aib dan aurat serta keburukan dunia ini. Maknanya tanpa zuhud kita tak akan tahu buruknya dunia ini. Wa 'alaika bil wara', hendaklah engkau menjadi hamba yang wara', kata Sufyan Ats-Tsauri. Yukhaffifallahu anka al-hisab, maka Allah akan ringankan hisabmu pada hari kiamat kelak. Mungkin pada saat ini ketika kita mendengar kalimat hisab, kita rasa lumrah dan wajar, kita pun rileks sahaja. Memang kita semua dihisab oleh Allah. Wahai tuan-tuan, saya nak sampaikan satu hadis, yang mana hadis ini kebetulan Nabi SAW bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, man nukisha al-hisab udhiba." Sesiapa yang disoal siasat dan ditanya serta didiskus oleh Allah hisabnya, maka jawabannya seorang itu akan diazab oleh Allah. Sesiapa yang dihisab maka akan diazab oleh Allah. Kemudian Aisyah pun heran dan confused serta keliru sedikit, sehingga ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sedikit keliru nih dengan apa yang engkau sampaikan, begitu juga dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim." Bukan maksud Aisyah di sini mempertikaikan Rasulullah, bukan. Tapi ini hikmah dan pengajarannya, kalau kita tidak memahami satu-satu nas Al-Quran ataupun Sunnah, jangan pandai-pandai paham sendiri. Walaupun Anda katakan saya mampu membeli kitab-kitab yang sudah ditranslate dalam bahasa Melayu, tapi Anda perlu ingat, ada kadang-kadang pemahaman yang perlu dipahami secara mendalam. Tidak boleh dipahami dengan translate dan terjemahan itu sahaja. Sebab itu ilmu itu perlu kepada guru. Ya, ilmu perlu kepada guru. Kemudian Aisyah pun menjelaskan, "Alaihissallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi al-karim." Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, yaitu Al-Qur'anul Karim surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 dan ke-8. Surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan ke-8, Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Shadaqallahul azim. Kata Aisyah, bukankah Allah mengatakan dalam ayat ini, sesiapa yang didatangkan catatan amalannya dari sebelah kanan, maka ia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang ringan. Tetapi engkau mengatakan, ya Rasulullah, sesiapa yang kena hisab, tak kiralah hisab itu ringan ataupun berat, maka confirm diazab oleh Allah. Saya benar-benar tidak faham ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah menerangkan, ya Aisyah, laisa dzalika huwa al-hisab. Di dalam ayat itu bukanlah maksudnya hisab, soalan. Tetapi innama dzalika huwa al-ardu. Itu adalah perkara yang mana Allah membentangkan semua amalan manusia. Maknanya beza ketika Allah bentangkan amal ibadah kita pada hari kiamat dan ditanya,
Jadi manusia pada hari kiamat ada nanti seluruh manusia ini akan ditunjukkan oleh Allah seluruh perbuatannya. Seluruh nikmatnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan izin Allah, mereka yang ditunjukkan amal ibadahnya yang siap-siap untuk dihisab, ada yang tak perlu dihisab dengan rahmat Allah. Allah mengatakan ini tak perlu dah, dimaafkan. Inilah maksudnya. Tapi ada manusia yang nanti dibentangkan oleh Allah seluruh nikmat yang perlu dihisab, dan Allah tanya satu persatu. Yang inilah kata Nabi, kalau kena ni siap kena azab. Kalau ditanya oleh Allah satu persatu, maka jawabannya adalah azab sedang menantinya. Sebab apa? Sebab kalau Allah tidak berikan rahmat dan kemaafan serta keampunannya, orang tersebut sudah tentulah tidak mampu mempertanggungjawabkan semua nikmat yang pernah diberikan oleh Allah di dunia tadi ketika dihisab. Antara nikmat yang wajib dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam ni pada hari kiamat, tak pergi ke syurga dan juga tak ke neraka sebelum ia lepas 4 soalan. Yang pertama, an umrihi fima ablah. Allah akan tanya tentang umurnya, kemana ia habiskan. Tuan-tuan, umur kita bukan yang hari ini dan semalam lah. Bermula kita lahir lagi. Katakan mukallafnya bermula daripada umur 15 tahun. Sudahkah mampu saat ini kalau kita andaikan diri kita dihisab oleh Allah, umur kita contohnya 60 tahun, bermakna bermula 15 tahun ada 45 tahun akan ditanya satu persatu. Sehari 24 jam ditanya oleh Allah keseluruhannya. Mampu tak kita jawab? Bukan tanya saja, Allah tanya tu, kamu gunakan untuk apa umur tu? Habiskan umur tu untuk beribadah kepadaku atau sebaliknya, kata Allah. Dulu saya sibuk dengan dunia ya Allah. Dulu saya sibuk dengan anak dan harta serta keluarga saya Allah, sehingga lupa saya menunaikan tanggungjawab dan tugas-tugas saya untuk memenuhi hak-Mu ya Allah. Satu dah tak selamat, tentang umur dah kalah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, akan ditanya waktu muda dan sehatnya. Ingat dulu tak lagi tuan-tuan, waktu kita sehat, muda, termasuk orang muda ini umur 40 tahun, ini masih muda. Ingat lagi tak dulu muda-muda kita buat apa? Umur 20 tahun, 17 tahun. Apakah kita berpikir Allah lupa semua benda yang pernah kita buat? Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbihum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Pada hari kiamat kelak, Allah akan bangkitkan seluruh manusia ini daripada kuburnya. Kemudian pada saat mereka dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, Allah beritahu semua amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia dulu. Dan pada saat itu, kata Allah, mereka lupa apa yang dah mereka buat di dunia dulu. Sementara Allah sedikit pun tidak lupa. Semua di dalam catatan ilmu Allah. Sebab tu hisab diri daripada learning sebelum Allah hisab nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dia dapat harta itu, kemudian ke mana dia belanjakan harta tersebut. Sudah siapkah kita ditanya satu persatu? Harta yang kita miliki di dunia ini ditanya oleh Allah, dari mana kamu dapat semua ni? Ada tak haram, ada tak syubhahnya? Okey, alhamdulillah semuanya halal. Tak lepas lagi. Allah tanya, ke mana kamu nafkahkan dan belanjakan harta ni?
Saya belanjakan harta ini banyak untuk perkara-perkara yang lagha ya Allah. Saya banyak gunakan harta ini untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhiratku ya Allah. Dulu masa saya ada harta takut betul saya bersedekah ya Allah. Takut betul saya membelanjakan harta ini di jalan-Mu ya Allah. Demi Allah saya katakan kepada kita semua dalam surah Al-Munafiqun, Allah mengatakan penyesalan yang amat dirasakan oleh mayat, khususnya di dalam kubur dan ketika lepas rohnya daripada jasadnya. Apa tuan-tuan? Satu di antara amalan yang menjadi penyesalan yang paling mendalam sekali bagi jenazah dan mayat adalah ketika mana mereka di dunia ini mampu bersedekah tapi mereka tidak nak lakukan perkara tersebut. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, belanjakanlah hartamu, nikmat yang kuberikan kepadamu di jalanku, kata Allah. Membelanjakan harta tak kira niatnya sama ada sedekah ataupun zakat, infak, wakaf, wasiat dan lain sebagainya. Tetapi sedekah yang paling afdal sekali termasuk juga sedekah yang akan menjadi amalan seseorang itu terus ikut bersamanya walaupun dia sudah mati. As-sadaqah allati akhrajaha min malihi wa hasanatihi fi hali sihhatihi wa hayati, yaitu sedekah yang dia keluarkan pada saat dia hidup dan masih sehat. Sedekah yang menjadi jariah yang akan ikut bersama kita di dalam kubur nanti, pahalanya terus mengalir. Pahalanya adalah sedekah yang pernah kita keluarkan, karena pada saat kita bersedekah tu kita sayang dengan barang tu, kita perlu lagi dengan duit tu, kita memang nak gunakan harta tu, tapi kita mampu serahkan ianya di jalan Allah. Yang inilah sedekah yang termasuk sedekah yang ikut kepada seseorang kalaupun dia sudah masuk ke dalam kubur. Subhanallah. Jadi kata Allah dalam firman tadi, belanjakan sebahagian, kata Allah, bukan semua, sebahagian. 50 sen pun sebahagian daripada rezeki yang telah kuberikan kepadamu. Sebab apa aku suruh kau belanjakan harta ini, kata Allah? Sebelum sampai maut menjemputmu, sebelum sampai ajalmu, kata Allah. Karena pada saat kamu nanti dah sampai ajal, dah lepas ruh daripada jasadmu, ketika itu barulah kamu menyesal, meminta kepadaku, kata Allah. Fayaqulu rabbi laula akhartani, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah, lambatkan sebentar ya Allah, tunda hul sebentar ya Allah, janganlah cabut nyawaku ya Allah. Atau kalau dia dalam kubur, tolong kembalikan saya hidup sebentar sahaja ya Allah. Untuk apa? Supaya saya mampu dan boleh bersedekah ya Allah. Menyesal betul saya ya Allah, ketika dunia dulu sayang sangat, takut sangat bersedekah. Rupanya pada saat saya ulur waktu, hari itulah hari kewafatanku ya Allah. Harta yang kutinggalkan semuanya menjadi milik ahli warisku, bukan menjadi milik bagi akhirat dia. Subhanallah. Ini. Jadi golongan yang pertama kata Rasulullah SAW, tadi katanya golongan hamba yang diberikan ilmu pengetahuan serta harta yang melimpah. Jadi harta yang melimpah ini juga merupakan satu di antara perkara yang akan ditanya oleh Allah. Tak boleh bergerak. Jadi yang ketiga tadi apa? Harta, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan harta itu. Sebab tu kata Imam Ghazali, wasiatnya apa? Kata Imam Ghazali,
harta serta dunia ini, halal yang kita dapat tuh itu akan dihisab oleh Allah. Haramnya dunia yang kita dapat tuh itu sudah tentu diazab dan dihukum oleh Allah. Wa amma zinatuha, adapun kemewahan, perhiasan, keindahan, keseronokan dunia ini dapat membinasakan dirimu, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Pilihlah yang mana satu di antara tiga ini. Kalau yang paling minim pun kita ambil yang halal, jawabannya akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa amalan dan cara agar kita lepas daripada hisab Allah? Salah satunya adalah seperti kata Sufyan Ats-Tsauri tadi, jadilah hamba yang wara' serta hamba yang zuhud. Hamba yang wara' dan zuhud. Ini yang payah sekali dilakukan oleh manusia. Yang keempat akan ditanya nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, tentang ilmu yang dia tuntut dan dia pelajari, sejauh mana dia amalkan dan sebarkan ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian golongan yang kedua, dunia ini adalah golongan yang Allah kurniakan, Allah rezekikan ia dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, walam yarzuqhu malan, tetapi dia tidak ada harta. Orang yang alim, orang yang berilmu, tapi tidak banyak hartanya. Walakinnahu shadiqun niyyah. Tetapi hamba yang berilmu ini tadi, walaupun dia tidak banyak hartanya, niat dia baik sekali. Niat dia benar dan ikhlas. Apa niatnya? Lau anna li mal mithla ma yujad li fulan la amiltu mithla ma amila fulan. Sekiranya ya Allah, saya memiliki harta seperti mana yang dimiliki oleh orang kaya yang dermawan tu ya Rasulullah, maka saya nak juga buat seperti mana orang kaya yang pemurah dan dermawan tu buat ya Allah. Dia habiskan hartanya di jalan-Mu ya Allah, saya pun nak buat benda yang sama ya Allah. Dia cuma berangan-angan dan berniat. Apa kata Rasulullah? Fa ajruhuma sawa. Pahala dia dengan orang yang pemurah ni tadi sama dapat dia. Maknanya niat yang baik ini penting sekali tuan-tuan, walaupun kita tidak dapat melakukannya. Yang ketiga, abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa lam yattaqi fihi rabbah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan wa la yasilu rahimah. Hamba yang dianugerahkan oleh Allah harta yang melimpah, tapi tidak ada ilmu, jahil terhadap ilmu agama Allah, jahil terhadap ilmu akhirat, ilmu yang bermanfaat. Bukan dia buta huruf, tapi jahil terhadap ilmu agama Allah, terlalu mengedepankan ilmu dunia, ilmu yang sama sekali tidak menjadikan dia takut kepada Allah. Maka dengan harta tersebut dan kejahilan dia terhadap ilmu yang bermanfaat ini tadi, dia semakin jauh kepada Allah. Dia tidak nak menunaikan hak-hak yang diwajibkan oleh Allah, dan dia juga sombong, suka memutuskan hubungan tali silaturahim kepada sesama keluarganya. Maka kata Rasulullah, hadza bi akhbath al manazil. Orang yang ketiga ini adalah golongan manusia yang paling buruk sekali tempatnya di sisi Allah. Kaya tapi kufur terhadap nikmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan golongan yang keempat kata Rasulullah, dunia ini adalah golongan yang Allah lam yarzuqhu malan wala ilman. Allah tidak anugerahkan dan tidak berikan ia ilmu, pengetahuan yang bermanfaat, serta tidak diberikan rezeki harta. Maknanya jahil dan miskin serta fakir pula. Tetapi walakinnahu su'un niyyah. Tetapi malangnya orang yang jahil dan miskin ni buruk betul niat dia. Apa niat dia?
Law anna li mal la'amiltu mithla ma amila fulan al-mutakabbir. Kalau saya ada duit, kalau saya kaya lah seperti mana orang kaya yang sombong tuh, yang dia belagak tuh, kalau saya punya harta sama seperti dia, saya nak buat apa yang telah dia buat. Maknanya saya nak buat seperti mana orang kaya yang sombong tuh buat. Ini niat dia. Tak pasal-pasal kata Rasulullah, fawizruhuma sawa. Dosa dia dengan dosa orang kaya yang sombong ni tadi sama dapatnya. Ya Allah, nih buruk niat pada ya hasilnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan pandang remeh bab dunia. Sebab tu kata Imam Al-Ajluni, juga termasuk Imam Al-Ghazali mengatakan dunia merupakan kawan, pembantu, penolong iblis. Yang pertama, untuk merusak manusia ini, untuk melalaikan manusia ini. Sehingga Rasulullah pun mengatakan, la yakdzifannallahu fi qulubikum al-wahan. Allah akan mencampakkan di dalam hati kamu semua, wahai umatku, penyakit al-wahan. Apakah penyakit al-wahan itu ya Rasulullah? Yang pertama, karahiyatul maut, tak suka mati. Maknanya dia nak panjang umur, kalau boleh hidup lama sekali, tak suka mendengar kalimat mati. Yang kedua, penyakit wahan yang akan menimpa kamu kata Rasulullah, hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti hadis yang pernah saya sampaikan kepada kita dulu, bahwa ujian manusia ini terdapat 4 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa malihi wa ahlihi. Ujian seseorang ini terdapat dan terletak pada keluarganya. Yang kedua, terdapat ujian daripada anaknya. Yang ketiga, pada hartanya. Dan yang keempat, terletak pada jirannya. Ini 4 ujian manusia. Maknanya terkadang manusia ini gagal, terkadang manusia ini lalai daripada menunaikan hak Allah disebabkan salah satu 4 perkara ini atau 4 perkara ini. Terkadang dia berjaya mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya boleh dia kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah dengan 4 ujian ini. Maka Nabi mengajarkan beberapa tips untuk menutupi kesalahan tersebut disebabkan 4 perkara ini. Tukaffiruha as-salah was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perbanyakkan salat kata Rasulullah, kemudian perbanyakkan sedekah dan perbanyakkanlah menyampaikan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Dengan izin Allah akan dapat menghapus dan memadam kesalahan yang disebabkan oleh 4 perkara tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam. 2 benda yang paling tak disukai oleh anak Adam. Yang pertama, qillatal mal. Manusia anak Adam ini paling tak suka betul kalau hartanya sedikit. Padahal qillatul al-mal khair lahu min al-hisab. Padahal harta yang sedikit kata Rasulullah lebih baik baginya daripada nanti pada hari kiamat. Di dunia banyak harta, pada hari kiamat dihisab oleh Allah. Yang kedua, paling tak suka betul manusia ini kalau pendek umur. Kalau nak dia tu nak panjang umur kata Rasulullah. Padahal pendek umur ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairal lahu minal fitnah. Lebih baik bagi dia berbanding dia panjang umur tapi dia menghadapi banyak cabaran, fitnah serta ujian yang boleh menjerumuskan dia, yang boleh menyebabkan ia lupa daripada menunaikan hak-hak Allah. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bincang pula apakah penolong iblis yang kedua. Tadi musuh yang utama bagi manusia ini ada 4. Orang-orang yang beriman maksudnya. Yang pertama iblis, yang kedua dunia, dan yang ketiga serta keempat insyaallah akan kita jelaskan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca kafarat al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bisu'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.